Suasana yang tidak umum di Zhongnanhai, banyak pejabat ditahan menjelang sidang pleno ketiga. Menjelang sesi pleno ketiga Komite Sentral Partai Komunis China ke-18, gelombang penangkapan telah melanda berbagai departemen pemerintah, menargetkan sejumlah besar pejabat, menciptakan suasana menakutkan di markas besar PKC. Departemen pertama yang menghadapi pembersihan adalah Kementerian Kehakiman. Pada tanggal 2 April Tang Yijun, mantan Menteri Kehakiman, diselidiki. Pukulan lain terjadi pada tanggal 30 April ketika Liu Ziqiang, mantan Wakil Menteri Kehakiman, diselidiki, menandai Menteri Kehakiman ketiga yang terlibat, bergabung dengan Wu Aiying yang menjabat dari tahun 2005 hingga 2017 dan Fu Zhenghua yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2012. Pada tanggal 21 April Gao Guan, Wakil Wali Kota Beijing, diselidiki, menjadi pejabat tingkat Wakil Menteri pertama di Beijing yang menghadapi pemecatan sejak Kongres Partai ke-20. Dia memegang tanggung jawab yang besar, termasuk mengawasi Komite Manajemen Area Tiananmen. Dengan penyelidikan Liu Ziqiang, jumlah pejabat senior yang diperiksa tahun ini mencapai 23 orang. Sementara itu, Guangdong baru-baru ini mengalami perubahan besar dalam kepemimpinannya. Pada tanggal 30 April tidak kurang dari 10 pejabat di kota-kota seperti Guangzhou dan Huizhou diberhentikan pada hari yang sama. Sistem pembangunan perumahan dan perkotaan. Sejumlah pejabat di sektor perumahan dan pembangunan perkotaan di beberapa provinsi di China saat ini menghadapi penyelidikan. Sebuah laporan dari China Business News tertanggal tanggal 30 April menyoroti gelombang penyelidikan sejak bulan Maret, yang berdampak pada wilayah seperti kota Jilin, Zhongshan, Dongguan, Huangshan, Huainan, dan lainnya, dengan setidaknya 10 pejabat sedang diselidiki dan dihukum. Eksekutif perusahaan. 18 eksekutif dari perusahaan publik telah ditahan, diselidiki, atau didakwa. Pada tanggal 30 April keluarga Zhang Lin, Ketua Akademi Desain dan Survei Perencanaan Transportasi Guizhou Ltd., diberitahu tentang penahanan dan penyelidikannya. Menurut laporan dari Financial Associated Press, pada hari yang sama, 7 perusahaan tercatat, termasuk Kenki Corporation, Liantai Environmental Protection, dan Sichi Electric, telah mengumumkan masalah mulai dari tindakan wajib dan penahanan pengendali utama hingga pelanggaran pengungkapan dan dugaan manipulasi pasar. Selain itu, Lanfu Finance melaporkan bahwa antara bulan Maret dan April tahun 13 eksekutif dari perusahaan tercatat A-share ditahan. Penghitungan informal untuk tahun ini menunjukkan total 18 eksekutif dari perusahaan publik telah ditahan. Sistem Komisi Kesehatan. Menurut China Business News, setidaknya 30 orang dalam sistem medis telah diselidiki tahun ini, termasuk 18 pejabat dalam sistem layanan kesehatan, yang mencakup lebih dari separuh kasus ini, dengan 12 kasus melibatkan otoritas rumah sakit. Militer. Pada tanggal 7 April He Wenzhong, Wakil Manajer Umum China Electronics Technology Group Corporation, salah satu pemasok peralatan militer terkemuka China, diselidiki. Investigasi lebih lanjut dalam sektor ini melibatkan Li Zhaozi, yang merupakan mantan Direktur Departemen Dukungan Peralatan di China Ordnance Industries Group dan diperiksa pada tanggal 3 April. Lebih jauh lagi, tindakan disipliner yang signifikan juga diterapkan pada jajaran tertinggi militer ketika pada tanggal 29 Desember tahun 2023, Li Yuchao, mantan Komandan Pasukan Roket PKC, bersama 9 jenderal militer lainnya dicopot dari peran mereka sebagai delegasi Kongres Rakyat Nasional. Pada tanggal 12 April kepemimpinan baru dilantik di perusahaan-perusahaan pertahanan besar. Pergantian kepemimpinan ini terjadi di tengah spekulasi yang sedang berlangsung dan secara misterius hilangnya mantan Kepala Ilmu Pengetahuan dan Industri Dirgantara dan Peralatan Persenjataan, yang status dan lokasinya saat ini masih dirahasiakan. Pihak berwenang sengaja menumbuhkan rasa takut. Setelah Kongres Nasional ke-20, pemimpin Partai Komunis China Xi Jinping berada dalam krisis pemerintahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan ekonomi yang terjepit dan meningkatnya pertikaian di antara para petinggi. Sejumlah besar lingkaran orang kepercayaan Xi telah diperiksa karena kesetiaan. Sidang pleno ketiga Komite Sentral ke-20 yang sangat tertunda akhirnya ditetapkan pada bulan Juli pada tanggal 30 April. Berbicara kepada Radio Free Asia, mantan pejabat Mongolia dalam Duwen menyebutkan bahwa meskipun pergantian personel dalam jumlah besar sebelum sidang pleno ketiga PKC merupakan hal biasa, perubahan tersebut umumnya terjadi di tingkat provinsi dan kementerian. Sektor kesehatan, yang menerima sumber daya dalam jumlah besar selama pandemi, mengalami korupsi yang merajalela. Penindakan tegas bukanlah hal yang mengejutkan, namun pemilihan waktu yang tidak biasa sebelum sidang pleno ketiga menunjukkan adanya langkah yang diperhitungkan oleh pihak berwenang untuk menanamkan rasa takut di dalam barisan, membungkam suara-suara yang berbeda pendapat di dalam partai.
Profesor Feng Chonyi dari University of Technology Sydney mencatat bahwa gerakan anti-korupsi yang baru-baru ini menyasar para pejabat di bidang perumahan dan konstruksi serta para eksekutif top perusahaan terkait dengan sidang pleno ketiga yang akan datang, dengan isu-isu ekonomi yang siap mendominasi diskusi sehingga memerlukan kambing hitam dalam kesengsaraan ekonomi tersebut. Feng berpendapat bahwa akar kemerosotan ekonomi terletak pada sistem politik, khususnya kebijakan Xi Jinping yang merugikan. Penundaan yang berulang kali terjadi pada sidang pleno ketiga, yang kini diselenggarakan karena kebutuhan, menyoroti bahwa persoalan real estate terlalu penting untuk disembunyikan. Namun, dalam rezim otoriter seperti ini, akuntabilitas hanya dapat diarahkan ke bawah, sehingga menjadikan pejabat di tingkat bawah sebagai kambing hitam dan mengklaim kesalahan manajemen mereka sebagai satu-satunya kesalahan. Motif politik di balik tindakan ini sangat jelas terlihat. Pada tanggal 1 Mei, komentator Kin Peng pada Kin Peng Observation Show mengatakan bahwa penundaan sidang pleno ketiga terutama disebabkan oleh masalah-masalah kritis yang belum terselesaikan mengenai personel dan strategi ekonomi yang pasti. Komentator Zhou Xiaohui berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan kehendak langit atau pejabat publik dan sentimen militer, pemimpin partai dan PKC sedang mendekati kehancuran mereka. Xi, yang terbebani oleh dosa-dosanya yang menumpuk, pasti akan menuai apa yang telah ia tabur. Baik melalui komplikasi kesehatan ataupun pengkhianatan yang dilakukan oleh para wakilnya, sebuah takdir yang tampaknya sudah ditakdirkan dan semua orang menunggu momen yang tak terelakkan ini.